Salam Indonesia, jumpa kembali dengan saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kita mengangkat tema yang memang kemarin di akhir Agustus sangat-sangat panas dan beberapa waktu lalu terjadi dinamika yang memang sangat dahsyat. Bahkan peristiwa di akhir Agustus itu mirip tahun 98 saat Pak Harto keluar negeri tiba-tiba kerusuhan. Demikian juga di Agustus kemarin pas Pak Prabowo lagi di luar negeri, entah siapa yang setting by design atau ada apa. Nah, kita akan membahas dengan penulis buku Polisi Masa Depan yang juga dari Komite Pendukung dan Pengawas Prestisi Polri, juga akademisi dari Universitas Bayangkara dengan Bung Ade Adriansa Utama. Selamat siang Bung Ade. Ada Bung Ebit, aktivis 98. Selamat siang Bung Ebit. Selamat siang Bung Gunawan. Jadi memang buku Polisi Masa Depan dengan gambar Prabowo ini memang sangat-sangat luar biasa. Sebelum ada reformasi, usia buku ini memang sudah 3 tahun dan entah kenapa buku ini tidak bisa diterbitkan karena memang isi bukunya juga memang menggambarkan situasi saat ini dan untuk polisi masa depan. Bisa dibayangkan seorang sosok yang memang future, mempunyai visi. Bung Ade dalam buku Polisi Masa Depan ini juga memang harus sesuatu yang didukung, bukan dikebiri atau dianggap sebagai buku kuning atau buku kekiri-kirian. Nah, kita akan bahas nih Bung Ade, jadi kita langsung prolognya aja lah, gambaran buku dengan situasi kekinian atau visi Abah tentang polisi masa depan itu seperti apa. Silakan Bung Ade. Dikaitkan dengan hari ini ya. Ya. Hari ini bicara reformasi Polri. Pertanyaan satu, dibutuhkan atau tidak? Kalau jawaban saya sebetulnya tidak. Kenapa tidak? Karena logika yang harus dibangun oleh masyarakat Indonesia adalah, pertama, perubahan itu akan dimulai ketika terjadi proses kepemimpinan nasional yang jelas. Hari ini sudah ada Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, maka segala bentuk hal yang perlu direformasi itu harus dikondisikan oleh seorang Prabowo dengan mengevaluasi apa yang sudah pernah terjadi, yaitu 10 tahun polisi di bawah kekuasaan dan dibuat menjadi alat kekuasaan. Itu poinnya, ya poinnya itu. Nah yang kedua, saya kenapa tidak setuju? Karena apa yang hari ini ditampilkan, diwacanakan, itu memotong apa yang disampaikan oleh Presiden terhadap fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Fakta dan kenyataan sebenarnya sebelum Prabowo Subianto keluar negeri adalah dia menyampaikan kepada publik bahwasannya apa yang terjadi itu adalah makar. Upaya makar, dugaan makar dan potensi gangguan-gangguan keamanan ketika dia pulang dari luar negeri. Artinya Prabowo ingin menyampaikan bahwasannya kekuasaan dia sedang diganggu, program dia sedang diganggu, dan dia minta kepada alat polisi khususnya dan juga TNI khususnya agar berupaya mengungkap ini fakta. Tapi apalah Cur? Nah, kita nggak tahu ya. Ada peristiwa yang terpotong di sini, di mana kemudian muncul, kalau saya bilang gerombolan sebetulnya. Karena saya nggak bisa mengidentifikasi siapa mereka, kecuali mereka hanya mengaku sebagai tokoh agama, moral dan sebagainya, lalu menyampaikan situasi yang ada dan seakan-akan mereka menutup mata mereka dan tiba-tiba semua ditujukan kepada polisi. Ini loh biar polisi. Padahal sungguhnya peristiwa kemarin itu polisi, masyarakat diadu oleh kepentingan politik, diadu oleh keinginan tertentu untuk kemudian seperti kata Prabowo Subianto, adanya keinginan dugaan makar dan polisi berjasa di situ. Ya, kalau nggak ada polisi habis semua. Tapi kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya tadi saya bilang harusnya kalau pemerintah, ya saya mau bilang pemerintah bukan Prabowo. Pak Prabowo harusnya nih pemerintah kalau memang mau konsekuen, bukan ngomong reformasi polisi, tapi usut tuntas siapa dalang, siapa dugaan yang sebenarnya dibalik peristiwa yang disampaikan Prabowo Subianto. Saya menduga upaya ini dari dalam, dan ketika ada dorongan tentang darurat militer, juga saya tahu siapa orang-orang ini kan. Maka saya bilang, apakah ini sebagai momok kebangkitan dari hantu yang namanya militerisme, yang sebenarnya juga harus kita hapuskan dari polisi.
budaya-budaya militer dan ya sebagainya. Tapi sekarang ini muncul, maaf Pak Prabowo, ketika Anda memberikan tempat-tempat sipil, tempat-tempat politik kepada orang-orang militer, maka mereka akan gunakan itu. Dan itu saya duga inisialnya S dan T. Ya. Saya minta Bapak jangan cuma mendengarkan itu. Nanti saya jelaskan kenapa saya kemudian membuat buku ini dan apa pandangan saya terhadap situasi ini dan apa yang harus Prabowo lakukan. Begitu dulu. Sekian. Oke, terima kasih Bung Ade. Kita ke Bung Ebit nih. Ya. Jadi kita akan mengembangkan apa yang digambarkan Bung Ade termasuk dalam buku ini. Makanya banyak poin-poin yang memang sangat penting dalam reformasi Polri ini. Bahkan di gambarannya tuh saya anggap ada sesuatu yang langkah-langkah revolusioner itu bisa ini, apalagi sebagai Direktur Komisi Presisi Polri, bahwa Komisi Reformasi Polri ini cuman bersifat seremonial aja dan yang udah-udah bubar, jadi kayak angkat-angkat tai ayam. Dan Bung Ebit melihat nih kan budaya Polri ini tidak dipisahkan dengan yang namanya tadi militeristik tuh, ada senjata, represif, dan kasus Afan juga sampai Barakuda melindas. Artinya masih ada oknum di dalam Polri sendiri yang memang memiliki jiwa militeristik, bukan mengedepankan sipilnya dia. Kan harusnya mengayomi, melindungi, dan bukunya Abah ini, Bung Ade ini, Polisi Masa Depan itu memang harus terbit. Dan kita harus mendukung buku ini segera terbit agar bisa menjadi pegangan Pak Presiden Prabowo. Bahkan kalau perlu ya dia harusnya, Bung Ade ini yang duduk di Komite Reformasi Polri, bukan orang-orang ulama lah apalah, dia kan penegak moral, bukan mengetahui seluk-beluk di dalamnya tubuh Polri sendiri. Apalagi pengalaman Bung Ade ini udah sangat-sangat luar biasa. Silakan Bung Ebit, Ya, gambarannya. kalau ceritanya tadi reformasi Polri, memang kalau saya punya perspektif itu mungkin sudah waktunya memang, ya kan? Dari periode 98 sampai 2025 ini kan sudah hampir 2 dekade. Di situ kita lihat dari perjuangan teman-teman itu, salah satu yang berhasil digolkan adalah pemisahan instrumen keamanan ABRI, TNI, dan Polri. Nah kemudian pasca pemisahan tersebut, itu waktu itu kalau nggak salah TAP MPR nomor 6 kalau nggak salah tuh, 667 kan. Kemudian ada Kepresnya juga sama Gus Dur, dikuatkan di situ. Nah dalam proses di situ sampai saat ini, controlling dari institusi di dalam internal keamanan kepolisian maupun dari teman-teman sipil itu nampaknya tidak berjalan sesuai dengan cita-cita ketika pemisahan keamanan itu, yang tujuannya adalah untuk menciptakan yang disebut supremasi sipil, ya kan? Salah satu dari bagian untuk memisahkan tugas antara unsur pertahanan di tentara yang memang dia diciptakan untuk menjaga kondisi keamanan negara dari faktor eksternal, dengan kepolisian yang memang dia bertugas untuk menjaga sistem dan institusi di masyarakat sipil itu sendiri. Itu terjadi deviasi yang cukup besar, terjadi proses-proses yang akhirnya akumulasinya tuh tercipta kemarin itu kan di periode 29 kemarin, stimulus, walaupun sebenarnya awalnya bukan di situ, ya kan? Cuma memang momentumnya akhirnya teman-teman masyarakat sipil, teman-teman
Gen Z, teman-teman aktivis, mahasiswa dan segala macam mengambil momentum itu. Salah satu institusi yang dilihat dan dirasakan sama masyarakat pada saat itu adalah kepolisian harus berbenah diri. Tawarannya adalah reformasi. Ya kan, itu masuk tuh di 17+8. Dan di luar itu pun sebenarnya banyak sekali memang yang harus direformasi. Ini juga betul. Ini juga kalau saya berharap kita melihatnya bahwa ini reformasi kepolisian ini sudah memang harus wajib, ya kan? Jadi ketika sebelum Pilpres, saya menemui banyak senior-senior ya, jaringan-jaringan militer ya, yang saya kenal, yang saya dekat, itu bilang begini, sebagian, awas lo, jika nanti babe gue berkuasa, gue sikat semua. Enggak, saya mau bilang begini, ini negara bos, tidak ada pertandingan, ini negara bos, tidak ada saling sikut. Bicara TNI Polri, bicara Indonesia, bicara merah putih. Ya, nah saya menduga ya kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sebetulnya menghancurkan Indonesia. Makanya tahu nggak lo? Kenapa saya hari ini membela Prabowo Subianto dengan kacamata saya mengatakan dia sipil, dia militer yang lebih sipil dibanding sipil? Kenapa coba? Karena Prabowo pernah dibuang oleh tentara, dia dihancurkan oleh tentara, dibuang oleh tentara dan kemudian dikorbankan oleh tentara. Tapi dia nggak pernah ngelawan, dia demokratis. Begitu juga dengan Orde Baru, dengan partai politik, Golkar dan sebagainya. Nah hari ini ketika Prabowo jadi presiden, mestinya tuh kelompok-kelompok sadar, jangan biarkan Indonesia terkotak-kotak lalu perang antar TNI, Polri dan sebagainya. Nah makanya saya bilang mungkin polisi perlu dikoreksi, yes, karena banyak kesalahan. Tapi ketika koreksi itu sebagai sebuah upaya, sebagai sebuah cara balas dendam antara ornamen hantu militerisme, ya, militer yang kemudian menggunakan instrumen kekuasaan untuk balas dendam, itu salah. TNI nggak boleh balas dendam, polisi nggak boleh balas dendam. TNI Polri adalah bagian dari membangun upaya bangsa dan mengawal Prabowo Subianto sampai akhir. Dengan apa? Ciptakan stabilitas, bukan bikin kekacauan. Terima kasih. Oke, lanjut ke Bung Ebit, silakan gambarannya. Ya, kalau tadi saya membacanya kan dari fenomena yang terjadi secara politik dan sosial. Nah, kemudian ketika kita melihat lagi lebih dalam lagi, tadi kan Bang Ade cerita itu kan, terjadi friksi antar institusi, di dalam institusi itu juga ternyata ada lagi yang biasa kita sebut pemain-pemain di situ yang ternyata memang, nah ini kalau saya lihat ini memang jadi kalau pemerintah Prabowo sekarang ini istilahnya kalau kayak nangka ini dia cuma kebagian getahnya aja. Iya kan? Dia harus cuci piring dan segala macamnya. Artinya tapi memang ini juga bagian ujian beliau. Bisa tidak mengatasi persoalan-persoalan tersebut, gitu loh. Kalau dia bisa mengatasi persoalan-persoalan ini, ya kan, baik reformasi di tubuh kepolisian maupun misalnya tadi di TNI, ya kan, wah teman-teman juga sudah mencermati itu. Kemarin itu dari peristiwa revisi undang-undang TNI, ya kan, itu sudah rame itu di situ. Kita mencermatinya bahkan seakan-akan bahwa ini kayak terjadi ada semacam permasalahan secara psikologis mungkin karena selama 10 tahun kemarin di rezim Jokowi yang disayang-sayang dan yang digunakan adalah instrumen kepolisian dan kepolisiannya pun akhirnya menjadi banyak deviasi, ya kan? Secara institusi. Nah, sekarang akhirnya ketika Prabowo Subianto yang mempunyai latar belakang militer, nah kelompok-kelompok militer ini merasa bahwa nah dia punya seakan-akan kesempatan di situ. Nah, ini yang mesti kita ingatkan kepada pihak-pihak yang ada di sana lah ya kan, bahwa
apa yang mereka ciptakan. Misalnya kalau memang itu mereka menciptakan kondisi kemarin itu kan, walaupun teman-teman melihat nih kan, wah banyak sekali di tingkatan teman-teman yang di grassroots yang kemarin juga melakukan aksi, itu banyak sekali melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kan. Dari upaya makar yang disebutkan oleh Prabowo, lari kepada proses reformasi polisi, saya orang pertama yang protes. Why, kenapa reformasi polisi? Ada apa, siapa, dan apa instrumen yang menggerakkan itu? Maka saya bilang, sebetulnya 3 tahun yang lalu sudah saya sampaikan di internal polisi ataupun juga di lingkaran Prabowo, bahwasannya Prabowo itu punya visi besar soal kepolisian. Sudah, saya akan buktikan nanti, silakan kita explore. Saya nggak pernah kenal dengan Prabowo, tapi saya melihat, membaca selama 2015 Prabowo seperti apa. Gitu loh. Ya. Nah, kalau saya tambahkan lagi, sebenarnya tadi tuh, kalau bahasa ininya adalah ya sudah memang sunatullahnya gitu kan, bahwa di 2005 ini, kalau dulu kita sering ada inilah, ada periode per 25 tahun memang ada siklus perubahan di Republik ini kan, 25-30 tahun itu di situ kan. Di mana misalnya terjadi kebekuan dalam komunikasi politik, dalam program-program apalagi perjuangan reformasi dari teman-teman, dan itu memang terus didorong ya kan, agar supaya apa, cita-cita reformasi kita ini tetap bisa tercapai gitu loh. Nah, momentumnya kemarin dengan adik-adik kita yang di generasi milenial, Gen Z, kemudian teman-teman yang ada di terbiasa di media sosial atau teman-teman yang lain, para pekerja buruh dan segala macamnya itu. Jadi fair bos, kalau kemudian isu kepolisi itu hanya untuk digunakan untuk menciptakan kekacauan lalu kemudian untuk menjatuhkan presiden. Itu yang gue lihat hari ini. Oh iya. Ya kan isunya kan kemarin macam-macam, termasuk Hendro sendiri kan, mantan kabin aja bilang asing kan gitu. Terus banyak juga kalau kita baca demografi di Indonesia nih, banyak para pencuri-pencuri nikel yang kapal-kapalnya sinyalnya dimatikan jadi tidak terdeteksi, dan akhirnya yang hura-hura nih di sini demonstrasi, mereka ngeruk SDA kita, asing lah katanya yang memang menciptakan kondisi tadi. Karena kerusuhannya tidak berkelanjutan hanya pada akhir Agustus. Gitu Bung Ebit. Iya, nah ini juga fenomena yang harus bisa kita cermati. Pada kondisi saat ini memang kita kan terus coba inventarisir ini kan. Nah, kalau di kita yang terbiasa di lapangan dari dulu itu kan memang ada semacam tanda tanya juga ya kan. Terjadinya perubahan-perubahan dan penggeseran isu kan, ya kan, yang begitu cepat, dan pas gitu juga di situ mereka juga begitu masif memainkan itu pola di media sosial, ya kan, tiba-tiba misalnya dari awal yang mendorong salah satu misalnya soal rejim Jokowi, soal Gibran misalnya kan, kemudian lagi bergeser ke penurunan sampai ke Presiden Prabowo, terus kemudian lagi berubah lagi, ya kan. Cuma memang esensinya begini, kalau yang masih saya tangkap adalah pergerakan ini memang sistemnya kan, kalau dulu kita kan, ya, yang kalau kita kan dulu itu teman-teman itu lebih ideologis, kemudian dalam pembawa isu itu kan struktural. Ini kesimpulannya aksi kemarin adalah aksi cemen, ya, aksi yang memang digalang dan dikondisikan tapi kurang matang. Gitu ya, udah gitu aja. Artinya gampang dibaca. Nah kalau kita membaca sekarang, kita pegang omongan Prabowo Subianto, ada upaya makar. Kenapa enggak ini yang dituntas? Kenapa harus polisi? Kan gitu. Saya enggak bela polisi enggak, tapi oke lah. Betul. Sepakat. Usut dulu gitu loh. Ya. Nah, jadi gini, makanya tadi saya bilang di awal, jangan gara-gara Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, maka kekuasaannya digunakan untuk balas dendam oleh oknum-oknum militer, ya tentara, dan oleh oknum polisi yang hari ini punya dendam. Itu gak bagus bos.
Karena Prabowo sendiri mengajarkan pada kita tidak pernah ada pilihan politik. Ketika dia dihancurkan oleh tentara, ketika dia disingkirkan oleh tentara, dibuang, bahkan kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya karirnya. Tapi ketika dia berkuasa hari ini, apa dia lakukan? Enggak, rekonsiliasi. Nah, tapi gue sampaikan bahwasannya ada upaya kelompok ini bilang kalau babi gue berkuasa, gue sikat itu semua. Itu yang gue lawan hari ini. Ya, itu sepakat. Karena memang intinya semua juga teman-teman yang mempunyai agenda perubahan lah, agenda perjuangan reformasi itu, ya kan? Mereka sebenarnya ya jelas tidak menginginkan sampai terjadinya ya peristiwa kemarin lah. Makanya iya kan? saya mau potong dikit nih. Host, tolong kita diajak ilustrasi sebentar dari mulai isu Prabowo ngomong makar bergeser ke arah isu revolusi polisi itu bagaimana dulu? Siapa yang mendesain, kelompok mana? Kita bahas di situ. Gini deh, ketika Prabowo mengeluarkan statement bahwa di situ ada kelompok makar, kemudian di situ ada dibilang agenda asing, ya kan? Dan yang ada intervensi. Jadi dua orang bawahan Prabowo yang namanya S dan T. Oke? Iya, mungkin Ya, misalnya kemudian kan. dapat konfirmasi dari yang lain yang mengatakan memang itu settingan mereka. S dan T itu aja katanya sempat ya ini S dan T itu. Ya, betul. Makanya gue bilang Prabowo hari ini sedang digiring untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Dan gua sebagai rakyat Indonesia marah. Kenapa? Kalau ngomong revolusi polisi, Prabowo justru lebih reformis dengan gagasan visi besar revolusi soal dia. Dan itu sudah gua tulis di buku gua. Sudah. Iya, kalau itu sepakat. Yang maksudnya adalah waktu itu ketika Prabowo mengeluarkan statement di situ, di saat kalau gue ngelihatnya adalah momentumnya agak kurang tepat. Kondisinya sedang memanas, itu kemudian dia melontarkannya di publik. Nah, teman-teman yang di lapangan nih, yang pejuang benar ya kan kita tahu itu siapa yang main api di flyover dan segala macamnya kan kita bisa deteksi itu. Nah, cuma teman-teman yang memang memperjuangkan agenda perubahan Indonesia dengan rentetan-rentetan isu itu. Nah, itu merasa juga akhirnya meresponnya adalah, loh ini tuduhannya sasarannya kemana gitu. Iya. Ke teman-teman atau Prabowo ini, ya kan dia berbicara di sekitaran kekuasaannya dia sendiri, di internal dia sendiri. Artinya jangan ada upaya kelompok-kelompok militerisme zaman dulu yang kemudian masuk ke dalam tubuh Prabowo lewat S dan T, ya S dan T ini saya pikir jangan mentang-mentang dia dekat dengan Prabowo lalu kemudian dia setting negara ini katakan maunya dia. Sorry ya, ya anak kemarin sore tuh, ya yang tiba-tiba jadi pejabat. Negara ini bukan diurus sama dia. Pak Prabowo, Anda ini adalah tokoh yang luar biasa. Masa Anda mau diatur-atur sama anak kecil ini? Yang mestinya anak kecil ini tidak Anda kasih tempat. Gitu loh. Ya, itu sepakat. Tapi memang kalau saya lihat itu memang hal internal di kekuasaan dia yang memang dia harus segera bereskan, ya kan? Ya. Ada masukan dari teman-teman yang TNI dan Polri itu. tidak boleh menakut-nakuti masyarakat sipil, tidak boleh menggunakan kekuasaan mereka hanya untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan pribadi. TNI dan Polri untuk bicara Indonesia. Nah, ini saya lihat di lingkaran Prabowo ada upaya itu, lalu kemudian mengadu domba semuanya, dan ini bahaya, bos. Ya bahaya buat pemerintahan Prabowo sekarang. Dan memang dia kan ujiannya kan peristiwa kemarin itu kan. Di awal itu kan belum 1 tahun dia diuji dengan aksi yang lumayan sangat menghebohkan, bukan saja di tingkatan kita nasional, bahkan menjadi inspirasi perlawanan di tempat lain, ya kan, jadi modeling di tempat lain. Kalau mau kita kritik jujur ya, sebelum kita bicara reformasi polisi yang sudah terjadi sejak tahun 98 dan sudah ada blueprintnya, kan masalahnya adalah polisi mau atau tidak jalankan itu. Nah,
Saya akan kritik. Ini Prabowo ya memberikan tempat yang bukan pada tempatnya kepada seorang yang dianggap ajudannya lah, misalnya kata itu berjasalah gitu loh ya, sebagai makelarnya dia dengan Pak Jokowi misalnya gitu. Padahal sungguhnya secara hierarkis, secara apa ya psikologis, secara kemampuan nggak pantas dia ada di situ ya. Tapi oke lah, kita hargai pilihan Prabowo. Tapi ketika dia bertugas, lihat ini. Upaya abstraksi politik, akrobat politik dia lakukan dan itu membuat Prabowo akan jatuh, Bos. Ya, ya kita kalau di teman-teman juga pernah membahas itu, ya kan. Ketika Prabowo di internalnya dia tadi tuh ternyata ada tadi proses di mana dia akhirnya. Itu saya bilang hantu, Bos. Jadi kita udah berhasil membuat ya namanya kata reformasi dengan mengkritisi Dwi Fungsi ABRI. Sudah selesai kan? Maka ABRI kembali ke barak ya kan? Belum juga lalu itu kemudian di situ. kita bicara soal polisi lepas sudah. Tinggal polisi kita bersihkan dari peran-peran militerisme dan fungsi-fungsi yang hari ini rusak. Oke? Nah, tapi tiba-tiba ketika Prabowo berkuasa mereka ini numpang. Jadi kayak nikah numpang Belanda gitu loh. Paham gak lo? Nah, ini mereka numpang dan menjadi hantu. Mau hantu ini yang kemudian mengerikan dan menggiring orang untuk anti polisi, untuk menggiring orang anti ini, dan kemudian jatuhkan Prabowo. Itu yang saya lihat, kawan-kawan. Iya, memang agak coba dibuat lebih terang benderang. Tapi memang masyarakat butuh itu juga. Artinya begini, saat ini kondisinya adalah bahwa ini kita yang di luar nih. Iya kan, teman-teman aktivis yang di luar atau masyarakat sipil yang di luar memang terus memantau. Ini ada apa yang terjadi di dalam internal kekuasaan misalnya di Prabowo. Nah yang kemudian adalah sekarang ini kalau cerita reformasi kepolisian memang itu salah satu bagian dari tuntutan yang dimintakan dan itu langsung direspon cepat sama Prabowo. Belum. Respon cepat. Respon cepat tapi makanya bilang hari ini belum ada keputusan. Pembicaraan Prabowo langsung. Ingat lo ya, setiap kebijakan negara, pemerintah itu harus pemimpinnya bicara. Kalau cuma menterinya itu namanya evaluasi. Nah, makanya gue bilang di sini ada upaya penggiringan nih, memaksa Prabowo untuk mengatakan yes dan no kan begitu. Nah, makanya gue bilang hari ini sebelum Prabowo bilang memutuskan, saya pertanyakan Pak Prabowo, siapa orang-orang yang datang ke sana, apa kapasitasnya, dari mana, dan apa kemampuan dia, dan apa yang sudah dilakukan untuk polisi. Tidak nonsen. Lalu yang kedua, munculnya tokoh-tokoh tua yang katanya orang hebat, orang berjasa seperti Jimmy Asidik, Mahfud MD yang hari ini kelihatan seperti orang cuci tangan. Kemarin dia ikut membuat undang-undang, mengkritisi, mengawal. Tapi kemana aja loh? Nah harusnya dia tidak ikut-ikutan menyalahkan atau mengiyakan instrumen yang disetting ini. Mestinya kalau kayak gue nih, ini kan masalahnya hanya persoalan karakter budaya di mana polisi harus dipaksa oleh presidennya. Ingat ya, yang bisa merubah polisi adalah presidennya. Kalau presiden masih Jokowi, tidak. Tapi kalau presiden Prabowo bisa. Karena dia punya kekuasaan. Makanya dia lahirkan, nah gue bilang di Pepres nih, Pepres 134. Prabowo di sipil. Dia punya komitmen dan polisi itu adalah supremasi sipil. Ingat kawan-kawan, saya mau jelaskan. Supremasi sipil, itu kata kuncinya. Nah ketika kita mau bicara super sipil tapi kemudian di-endorse, digerakkan oleh hantu-hantu militer yang berada di dekat kekuasaan Prabowo, naif. Saya menolak, saya melawan Pak Prabowo, izinkan kami melawan dan menolak. Kenapa? Kami tidak ingin supremasi sipil ataupun reformasi Polri diobok-obok oleh kepentingan hantu-hantu militerisme itu dengan konteks kekuasaan yang namanya S dan T. Ya. Kita sepakat semua kalau ceritanya tadi. Ini kalau perspektif gue gini, jadi apapun itu persoalan internal kita sudah tadi ngasih tahu saja kan kode. Bagaimana kita maunya memang Pak Prabowo juga dia akhirnya kan punya pertimbangan, ya kan. Apa yang dia sudah lakukan kemarin dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah itu efektif, ya kan, membawa visi perjuangangannya dia sebagai presiden saat ini, atau menghalangi itu di situ. Gini. Kan Prabowo belum mengungkapkan apakah ini dia setuju atau tidak. Tapi saya
ketika sudah meneliti kan disebutkan siapa saja kan. Nah, saya kemarin coba datangi beberapa petinggi partai dan anggota dewan yang terhormat yang bicara soal ini. Apa yang mereka sampaikan? Ya, mereka juga nggak setuju adanya reformasi Polri. Ya, mereka juga tahu siapa yang main. Adalah hantu-hantu yang dipakai yang dikasih jabatan Prabowo. Tapi ada pesan itu ya untuk menggolkan RUU Polri dan TNI. Nah, gini. Ketika gue berdiskusi sama mereka nggak sependapat dengan apa yang terjadi. Satu, tadi kan gue bilang mereka melihat siapa sih penggeraknya, apa isinya, apa latar belakangnya dan apa kemampuannya. Kalau cuma sekedar menampung Mahfud MD ataupun Jimmy Asidik mendapatkan pekerjaan baru ataupun pekerjaan tambahan, ya buat apa negara ini nggak punya mereka? Ada gua, ada lu, ada semua pun kasih kesempatan bisa membuat yang sama. Satu itu ya. Yang kedua, teman-teman di dewan itu bilang kalau ingin menguatkan lembaga secara kuat, undang-undangnya segera. Desak kami agar segera meloloskan undang-undang polisi. Ketika undang-undang itu kuat, maka instrumennya akan kuat. Bukan dengan cara ngobok-ngobok, dan ini adalah hantu-hantu militerisme. Hei, SET, kalian itu hantu. Jangan rusak TNI, jangan rusak institusi negara. Itu hantu, bebaskan hantu, usir hantu. Pak Prabowo, Anda bukan hantu, Anda adalah pemimpin kita, presiden yang lebih sipil dibanding sipil. Perpres 134 menandakan Anda paham betul polisi harus bagaimana. Dan polisi hari ini sudah dipaksa oleh Prabowo mengatakan, saya loyal sama pemerintah, saya bukan alat kekuasaan tapi alat negara. Itu poinnya. Dan harus militer, jangan coba-coba. Terima kasih. Gini lah, sebelum kita melebar ke Indonesia, melebar ke Polri dan ini, internal istana sendiri, ini saya dengar ya, maksudnya ada beberapa informasi memang perlu di cross check. Bahwa komunikasi antar ADC 4 matra saja tidak sampai ke presiden. Artinya kita bicara di sekup istana kecil. Ini kalau salah boleh dibantah lah. Tapi saya dengar seperti itu. Karena komunikasinya dengan hanya lagi-lagi T tadi. Bahkan sekelas bintang 3 yang mau menghadap aja udah dipanggil sama 08, dibilang Bapak sedang tidur. Marah dia. Dan yang katanya S juga begitu, marah juga sama T. Jadi kita gimana mau bicara tentang reformasi Polri, internal istananya sendiri, saya dengar ada tadi. Ya, upaya menggiring Prabowo, menyesatkan Prabowo, melemahkan Prabowo. Dan itu adalah cara-cara hantu, bos. Hantu itu nggak ngeliat umur, nggak ngeliat jabatan. Hantu itu adalah pikiran-pikiran jahat yang kemudian ingin menguasai, ya kan, dan menciptakan halusinasi. Dan Prabowo sedang diciptakan halusinasi ke luar negeri, aktivis yang sifatnya seremonial, lalu di dalam negeri diobok-obok mereka. Apa kepentingannya? Bisnis tentara, bisnis ini. Ini artinya apa? Kita mau bebaskan polisi dari lingkaran itu. Kita ingin polisi bersih, tapi kita kasih lagi kepada oknum-oknum TNI yang nakal-nakal. Sama juga bohong. Kita mau TNI Polri tidak berbisnis, ya kan, tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dia pribadi dan kelompoknya. TNI Polri bicara negara, itu undang-undang harus kita ciptakan itu. Begitu simpel kalau gua. Iya. Ya, dan memang itu bagian dari agenda perjuangan kita terus kan. Yang memang harus kita kawal tadi. Nah, soal pertarungan di tingkatan elit, ya kan. Memang kondisinya kita cuma bisa melihat dan cuma bisa memperingatkan kan, memberikan masukan supaya hal ini didengar. Kalau memang ternyata ada pengkondisian seperti itu, yang implikasinya ternyata misalnya fatal, misalnya sampai pelemahan kepada Presiden RI itu sendiri, ya kan. Nah cuma itu kan tidak bisa, ya kalau versi gua lah ya, yang memang tidak banyak terlalu berita. Kita cuma menyerap saja informasi yang di sana, ya kan. Kita cuma baru bisa meraba dan memberikan tafsiran tersendiri. Poinnya adalah teman-teman kalau di masyarakat sipil yang ada sekarang ini atau di teman di pergerakan adalah cuma melihat bagaimana pemerintah sekarang, rejim sekarang ini merespon tuntutan itu. Iya kan? Dan Prabowo itu harus buktikan itu. Iya kan? Nah tinggal nanti dilihat keluarannya seperti apa.
apa yang nanti akan terjadi? Apakah benar ini terjadi reformasi di Polri? Nah, kemudian lagi apa benar ini orang-orang yang nanti ditempatkan itu di situ memenuhi kriteria apa yang ya artinya tidak jauh dari gambaran apa yang sebenarnya masyarakat inginkan kan? Ini kan ceritanya kan memang tadi tuh pengalaman-pengalaman secara apa ya? Yang banyak dialami sama masyarakat. Oh ya kan ini tentang perilaku orang-orang yang kita sebut ribet kalau nyebutnya oknum karena hampir sebagian itu secara struktural mempunyai perilaku yang berubah gitu di kepolisian. Itu yang sebenarnya kita sebenarnya inginkan. Kan kalau yang mengerucut nih baik dari bukunya Bung Ade dan Bung Ade sendiri sebenarnya sudah mengerucut nih bahwa bisnis TNI Polri sebenarnya ada tambahan satu lagi, parpol. Iya sepakat. Karena setelah Sahroni kemarin yang diobok-obok itu adalah kode bahwa dia adalah salah satu anggota dewan yang memiliki bisnis yang luar biasa. Bahkan di dalam podcast saya ini mafia, tapi mafia yang membeli serendah-rendahnya, menjual semahal-mahalnya. Begitu kutipan dari dia. Dan parpol dan itu memang sangat ditakuti oleh baik dari TNI dan Polri. Artinya sebenarnya kita intelek dadernya ini apakah parpol, apakah ketua-ketua parpol? Ya, oke, saya begitu. Saya potong dulu host gini. Makanya saya bilang, saya itu sebulan lalu mengkritik Prabowo Subianto dengan kehebatan programnya, dengan langkah-langkah jeniusnya, dengan kebijakannya. Kenapa? Harusnya Prabowo Subianto yang ahli strategi dan militer, pernah jadi militer dan pernah mengalami banyak hal, ya kan? Dia pernah disakiti, dilempar, dibuang oleh rumahnya sendiri, partainya sendiri. Harusnya dia bisa melihat sejarah. Setiap peralihan kekuasaan, ingat ya, apa yang harus dilakukan oleh penguasa itu? Pertama adalah menciptakan stabilitas nasional. Prabowo tidak lakukan itu. Prabowo membungkus kemenangannya dengan visi besarnya, dengan rekonsiliasi tepat. Tapi ketika rekonsiliasi dengan banyak kepentingan nggak selesai, maka pihak-pihak tadi saya bilang, ada pihak-pihak yang dari awal bilang gua akan bersendam jika Babe berkuasa, polisi gak akan gua sikat. Begitu juga ya sebaliknya. Ketika lu berkuasa gua akan sikat karena lu orang Jokowi. Ini kan jadi nggak sehat nih. Tapi kalau saya jadi Prabowo, langkah pertama saya adalah stabilitas. Saya akan bikin tim menunjuk ya sistem yang jelas, orang yang tepat untuk mengawal ini dengan tepat. Siapapun yang bikin gaduh, siapapun yang bikin berisik, kebijakan saya segala macam yang kemudian mengganggu, sikat. Nah itu yang benar bos. Ini kan tidak. Gitu loh. Iya, tim reformasi Polri bahkan seperti kayak pengen duluan kan. Polri membentuk duluan, sementara dari tim presiden juga belakangan. Sebenarnya ini kan gimmick politik yang untuk menyenangkan rakyat Indonesia atau seperti apa? Karena kan poin pentingnya dalam kasus reformasi Polri lah apalah, ini agak-agak mirip 65, bagaimana PKI membenci para jenderal. 98 ya. Iya, bagaimana membenci para jenderal yang berbisnis apa. Jadi asing pun sebenarnya terlibat, parpol pun jadi kan kayak lingkaran setan dari oligarki, dia memiliki parpol, dia memiliki oknum-oknum TNI Polri, bisnis. Bahkan Mahfud MD bilang kalau ini bersih, tambang-tambang bersih, seluruh rakyat Indonesia bisa gaji 30 juta. Mahfud MD juga jangan paradok juga. Betul. Ya kan ketika dia ngomong tentang moral lalu kemudian menggunakan sesuatu untuk dia masuk. Aduh, saya jadi nggak hormat bos sama Mahfud MD. Iya, ini kan orang per orang memainkan perannya dalam sandiwara ini. Nah, ini kan kita yang harus bedah begitu. Sebenarnya Pak Presiden Prabowo ini tahu itu T ini titipan J katanya kan? Bukan, yang aneh kan gitu. Mahfud MD menyatakan saya ditelepon oleh saudara T. Dia ngomong loh. Saya pikir ini idenya T atau idenya Pak Prabowo Subianto. Kan aneh kan jadi Pak Prabowo Subianto teriak di awal help makar usut. Tapi ini T dengan sporadis dia menggunakan kekuasaan Prabowo membuat segala macam instrumen untuk
kemudian digaulkan. Ini bahaya bos, inilah kudeta yang sebenarnya dari dalam. Iya, sekelas berbintang aja juga bingung kok lebih nurut ke T dibanding tadi kan gitu. Artinya kok tidak punya apa namanya gagasan yang orisinal. Akhirnya orang-orang melihat loh kok seperti kayak kena guna-guna atau apa-apa. Akhirnya kok bukan presiden kan gitu. Jimli dan Mahfud jadi goblok dan nggak lagi ngomong tentang etika dan aturan ketika harusnya ini kan T bukan orang hukum. Ini kata cuma stafnya presiden. Lalu kemudian dia mengatur membentuk sesuatu yang bicara hukum dan alat keamanan. Itu kan berarti ada distorsi yang kemudian akan merubah ya kan instrumen keadilan di mana Prabowo akan melanggar aturan. Contoh, kalau ngomong Gerakan Nurani Bangsa, aku sebut nih, ya kan, tokoh-tokoh agama itu kemudian meminta ini dibentuk Komite Reformasi Polri. Fungsi Kompolnas kemana bos? Gua tanya ya, fungsi lembaga-lembaga itu ya sekarang ini kemana? Artinya apa? Mereka ingin Prabowo tabrak. Gak bisa begitu juga dong. DPR kemana fungsinya? Kami kemana fungsinya? Iya, nah itu tadi kita kan tidak tahu motif dari masing-masing orang atau kelompok pasca peristiwa ya kita nyebutnya Agustus Kelabu lah, Agustus Kelam atau Agustus Gelap kemarin kan. Pergerakan di lapangan seperti itu, kemudian ada kelompok-kelompok, ya kan, maupun dari luar ataupun dalam lingkaran kekuasaan sendiri yang mencoba berkreasi secara politik. Entah bentuknya dia coba menafsirkan isu-isu yang ada di bawah di lapangan itu, kemudian itu coba dimasukkannya itu sebagai bagian dari agenda reformasi rezim Prabowo saat ini, atau tadi ada pertarungan kepentingan, ada pertarungan di antara TNI, Polri ataupun lingkaran dekat di sini yang di sini belum selesai. Makanya saya tegas menyatakan tidak ada masalah antara TNI dan Polri di era Prabowo Subianto. Satu, yang kedua harusnya ini hantu-hantu militerisme ya yang ingin menunggangi Prabowo Subianto berpikir kembali. Prabowo bukan orang yang gampang untuk kalian geret. Kalau terjadi sesuatu maka lebih parah dari ini, gitu loh. Iya, nah tadi berikutnya lagi adalah apapun itu kita berharapnya beginilah. Pak Prabowo ini pasca kemarin tuntutan kemarin, kalau di kita kan bagaimana pemerintah saat ini dia merespon dan kemudian dia coba juga ini harus dihilangkan nih tabu yang keluar dari rejim sekarang ini kan cerita omon-omon, cerita gimmick dan segala macam ini yang ternyata kalau masyarakat kita itu sudah cerdas ini, ya kan? Lu arahnya kemana? Lu maksudnya kemana? Lu ngasih permen atau lu kasih sesuatu yang memang kita inginkan? Kan begitu. Dan ini bertarung dengan waktu. Rejim Prabowo saat ini kan bertarung dengan waktu itu. Kalau dia salah mengeluarkan atau membuat treatment, oh iya kan? Ini bisa jadi gelombang berikutnya. Wallahualam bisa menjadi makanya, seperti Nepal. Harus kan seperti itu kan. Secara sadar, sistematis bagaimana melakukan perubahan di era Prabowo. Mulai dari mana? Dari siapa pengusulnya, penggeraknya. Nah, dari awal saja seorang T ya yang katanya menghubungi Gerakan Nurani Bangsa. Itu kapasitasnya apa? Ya, dia ngurusin kabinet tapi ngurusin tamu-tamu negara dan masyarakat. Kan jadi lucu. Kenapa nggak seklek? Kan begitu ya. Satu ya. Kedua, isinya tokoh-tokoh itu apa? Ya. Nah, ketiga isunya yang dibangun. Sementara yang harus dibangun adalah dua sebetulnya ketika gue diskusi dengan Dewan. Apa itu? Soal perundang-undangan, ya. Lalu kedua, soal transparansi pengungkapan kejadian Agustus. Siapa pelakunya, siapa dalangnya, dan motifnya apa gitu loh. Ya, itu benang merah yang memang harus dijawab Polri sendiri. Jadi bagaimana Polri baik yang katanya dulu Abah bilang katanya copot Kapolda.
ya kan? Jadi memang dari internal Polri sendiri juga tadi kalau saya rasa mereka juga sekarang kan ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Iya, Mereka karena kita adalah nangkapnya kan begitu. Kepolisian apalagi tingkatan puncak jawaban tertinggi. di akhir Agustus itu belum transparan karena tadi itu masyarakat Indonesia menunggu jawaban pasti siapa penggerak, siapa pendana, siapa intelek dadernya, kan itu. Iya, kita di masyarakat. Iya, rakyat kan menunggunya di situ kan. Ini benar tidak tuduhan-tuduhan ini? Iya kan? Kalau benar, ayo dong, intelijen kan lu digaji. Iya kan? Lu dikasih instrumen dan alat dan segala macam buat bisa melihat itu. Kenapa dia tidak bicara? Kenapa yang bicaranya mantan, ex, kata si anu, kata si itu. Secara kelembagaan bagaimana? Iya kan? Kepolisian bagaimana? Dan tentara juga bagaimana? Gitu kan? Jangan, nah tadi tuh, rakyat itu jadi disuguhin. Kita punya suatu tujuan reformasi itu sendiri. Makanya saya bilang, gitu loh. gini, teman-teman sekali semua. Akhirnya rakyat dihasut. Bahasanya begini loh. Saya ini heran dipecah. saya ini heran dengan Prabowo Subianto. Dia sudah menang, dia punya 4 hal yang mestinya dia lakukan untuk membangun stabilitas keamanan. Tadi saya bilang itu kan syaratnya. Apa itu 4 itu? Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ada TNI Polri yang satu, ada masyarakat pemilihnya. Nah kalau 4 itu digabungkan dan kemudian ditambahkan poin pertama tentang stabilitas, apapun yang dilakukan selesai. Iya, dia pasti didukung. Iya, dan ini kan masalahnya sekarang ini hantu-hantu ini muncul ketika tidak ada itu semua. Nah hantu itu mendekat kepada kekuasaan yang namanya orang dekat di Prabowo atau pejabat Prabowo yang sebetulnya tidak paham tentang bagaimana dia bekerja. Titik itu aja. Iya, makanya tadi gue masih belum, ya karena memang belum tahu, kita tidak ada di kan jarak, kalau jarak saya kan dengan kekuasaan itu jauh, kita cuma bisa melihat bagaimana ketika kita melakukan aksi, bagaimana pemerintah mereaksinya, ya kan, melakukan respon. Enggak, di dunia TV, medsos itu sudah ada pernyataan itu yang mengatakan bahwasannya Mr. T yang menginisiasi, yang mengundang, yang mengatur dan kemudian membawa ke dalam pertemuan. Betul. Nah, artinya kalau kita mau jujur fair bicara tentang kejujuran, apa kapasitasnya, apa kolerasinya, apa kompetensinya sehingga si S dan T ini ya begitu dominan, begitu masifnya kemudian membawa ini dalam pertarungan atau kemudian mendegradasikan Polri. Bagaimana kalau misalnya, ini gue bukan cerita pro atau kontra, ini coba gue membayangkan saja ya, kasih. Misalnya tadi tuh, inisial S atau T atau S itu sendiri, memang dia pada saat itu, dia mengetahui nih kondisi yang terjadi di lapangan, nah kemudian karena memang interaksinya begitu dekat, ya kan, atau bahkan sangat dekat dengan Prabowo, nah dia dapat titah itu di situ, kecuali misalnya Prabowo menyatakan, oh salah itu, saya tidak ada perintahkan di sini, ini kan tidak ada. Dan makanya juga kenapa akhirnya sekelas Profesor Mahfud atau Jimli Asidik atau yang lainnya, ya kan, yang dihubungi itu ya dia merasa bahwa kalau orang yang menghubungi dia memang dia representasi presiden. Makanya, tapi kan dia orang ngerti tata negara, orang ngerti hukum. Enggak, ini betul-betul begini, udahlah kita jangan kayak orang bego juga. Kalau cuma mau nampung orang-orang tua ini dan cari pekerjaan, ya bilang aja itu Mahfud, itu Jimli, teman saya, temannya presiden, maka saya akan buatkan tempat-tempat pekerjaan buat mereka. Titik, gak usah pakai akun begini. Pak Prabowo, jangan kasih lu dongeng sama masyarakat lewat telo itu gitu loh. Betul. Simple gitu. Iya, nah kalau itu gue rada sepakat, iya kan. Walaupun kita tahu prestasi Profesor Jimli, Profesor Mahfud itu seperti apa, tapi ya sama aja. Kayak kemarin fenomena Menteri Keuangan, kan emang cuma Sri Mulyani aja yang bisa, ya kan, selama puluhan tahun dan itu akhirnya menjadi mitos ditokohkan sebagai. Saya hanya bilang, misalnya kan kayak begitu, tapi ternyata ketika diganti misalnya dengan Menkyu yang baru, iya, saya mau bilang Pak Prabowo, Anda kan ingin mengajarkan bangsa ini jujur,
maka mulailah dari lingkaran Anda sendiri. Bila mana memang Anda menginginkan rekonsiliasi, jangan Anda libatkan fragmen-fragmen cerita-cerita yang atau narasi-narasi yang kemudian menyatakan adanya kekacauan, adanya kejelekan dan mengorbankan yang lainnya hanya untuk menampung teman-teman Anda gitu loh, ya. Atau menampung musuh-musuh Anda dan konteks rekonsiliasi. Kan tinggal enak ngomong. Nah, kami yang marah adalah kami punya kompetensi, kami belajar sehari-hari, kami ada di dalam masalah itu, tapi kami nggak pernah dilibatkan. Ini siapa gitu loh? Kan jadi aneh. Kami protes. Bahkan kami mau bilang kami lebih pintar dibanding 9 orang itu yang sebetulnya bicara moral. Kami yang lebih bermoral karena kami berjuang di jalanan, mereka tidak. Kami benar-benar mereka tidak. Kami berlinang air mata, mereka tidak. Mereka hanya duduk dengan baju agamanya, duduk dengan bahasa-bahasa baiknya, tapi mereka hanya bicara nikung di jalan kayak Valentino Rossi. Kan bahaya tuh, Bos. Iya. Dan ya kalau itu gue sepakat. Kan dari dulu juga seperti itu kan. Ketika terjadi satu peristiwa politik besar, ya kan, yang sifatnya misalnya tadi dari gerakan arus bawah misalnya dari 98 atau misalnya itu terjadi di perubahan kekuasaan yang standar lah ya kan, melalui pemilu juga seperti itu kan. Ada kelompok-kelompok yang mereka paham membaca momentum dan di situ ketika dia punya celah dan ruang untuk bisa masuk dalam kekuasaan, mereka memanfaatkan itu gitu. Nah itu agak sulit, ya kecuali ya itu kembali lagi tuh ke moral masing-masing teman-teman. Ya, kita ke poin jawaban-jawaban tadi karena masyarakat butuh titik terang benderang jawaban di Agustus, reformasi Polri yang memang kalau saya bilang hanya gimmick-gimmick yang memang sebenarnya nggak guna juga kan begitu. Harusnya nggak boleh gimmick, karena apa tadi? Resikonya ini akan terlalu sangat besar ini pemerintahan sekarang, ya kan? Kalau ternyata apalagi tadi tuh, kalau ternyata di situ sudah masuk lagi, sudah ada rekomendasi, ya kalau gue ngelihatnya wallahu alam lah, ya kan mau ini rekayasa inisial tadi orang itu T atau S atau segala macam sehingga dia memasukkan orang-orang yang dianggap dekat dengan dia dan bisa melakukan ya kan, terlalu banyak dugaan, makanya kita perlu tadi sebenarnya apa kita verifikasi, validasi jawaban akhir Agustus dengan munculnya Komite Reformasi Polri ini kan begitu. Iya, dan ini kan masih belum ada sinyal juga kan, iya kan sampai presiden. Nah ini juga, tadi tuh kalau cerita membaca seperti apa ini juga memang nantinya saya malah akan meledek Pak Prabowo. Anda punya visi besar Pak soal Indonesia, soal polisi, soal keadilan, tapi Anda menggunakan instrumen badut, instrumen kelakar, ya kan, instrumen orang-orang yang nggak ngerti tentang ini. Lalu Anda sama saja Anda ingin mengotori negara Anda, ya kan, dengan potong kompas yang nggak jelas seperti ini. Bayangkan Pak, ya, saya sudah memotret Bapak semenjak tahun 2015 ketika Anda di Menhan, menjadi Menhan, dan Anda bicara di Bandung, di Lembang tahun 2015 tanggal 25 Juni. Anda mengatakan Pak Prabowo polisi ideal. Artinya Anda sudah punya framework ya bagaimana polisi masa depan, ya. Nah, yang menarik lagi adalah saya melihat Anda adalah mantan purnawirawan yang kemudian dikecewakan oleh rumah Anda sendiri, ya kan? Anda dikecewakan oleh banyak hal, lalu kemudian Anda tetap konsisten, ya. Artinya apa? Anda ini sipil, Anda sudah komitmen terhadap supervisi sipil. Tapi kemudian Anda ingin digunakan oleh kelompok-kelompok anti supervisi sipil alias hantu-hantu militer untuk berkuasa kembali, dan itu bahaya. Makanya Pak Prabowo dengan Anda mengeluarkan Perpres 134 yang isinya tentang pengaturan polisi tetap ada di bawah presiden, tapi kemudian fungsinya dikembalikan ke dalam pertahanan dan hukum. Itu artinya Anda ingin membangun polisi dengan tepat sambil mempersiapkan. Nah, yang menarik adalah ya kan, dia tidak mengganti Listio Sigit. Saya juga protes, tapi persoalannya sekarang itu kebijakan presiden, Bos. Upaya-upaya orang menggeser itu urusan presiden. Harusnya ya, kalau kita mau bijak, mungkin ada pertimbangan secara politik, sosial dan lain-lainnya oleh presiden. Nah, saya nggak akan bahas itu.
Tapi saya melihat ya, instrumen polisi akan berhasil Prabowo bersihkan bukan dengan tim atau komite yang seperti ini dibuat. Sudah dipersiapkan oleh Prabowo, tapi ini dipaksakan kepada Prabowo. Dan saya khawatir itu adalah upaya-upaya hantu-hantu yang ingin kembali ke demokrasi ini ya, lewat momentum seperti itu. Dan ini sinyal jelek buat Prabowo. Iya, kalau saya masih belum bisa karena tim ya masih belum bisa istilahnya memberikan apa ya penilaian seperti apa bentukan timnya yang ada nanti yang dibuat Pak Prabowo. Cuma memang yang kita harapkan timnya itu yang dibuat adalah memenuhi ekspektasi dari masyarakat, dari rakyat, dari semua stakeholder di negeri ini yang memang menginginkan reformasi Polri berjalan. Kan itu di situ. Dan kalau itu memang ada kesalahan dalam prosesnya dan kemudian tidak mencapai tujuan apa yang diinginkan terhadap reformasi polisi itu sendiri, ini yang kita takutkan. Ini bisa jadi nanti jadi semacam bumerang buat pemerintahan Prabowo. Dan itu nanti bertarung juga dengan proses waktu. Karena kita tidak tahu kan. Makanya saya instruksi dari Dewan kan, lebih baik mengeluarkan undang-undang dibanding kemudian bikin akrobat kayak begini. Ini kan namanya mau apa? Bah itu. Perubahan. Mik. Ya. Mau melakukan perubahan ya, tapi dengan cara akrobat. Ini kan bahaya juga buat Prabowo sendiri. Kalau bicara undang-undang, maka Prabowo akan bisa menyelamatkan seluruhnya. Ya, jangan menggunakan tangan-tangan akrobat dan para badut nih. Gua nggak badut nih. 9 tokoh ini badut gitu loh. Ya, yang nggak menghargai undang-undang, yang nggak punya jalan undang-undang dan menggunakan orang-orang lingkaran Prabowo Subianto yang punya motif dan itu melanggar undang-undang juga. Artinya apa? Prabowo dipaksa untuk menghancurkan dirinya sendiri. Prabowo dijebloskan untuk menghancurkan diri sendiri dan itu bahaya. Pak Prabowo, Anda sangat demokratis. Anda pemenang di negara ini. Tapi Anda jangan terlalu bodoh membiarkan orang-orang ini menguasai Anda. Terima kasih. Tapi gini Bung Ade, jadi kemarin di pidato PKS juga, kalau mau belajar kekalahan itu dari saya. Jadi dia menguji dirinya sendiri dengan 5 pemilu, 4 kali kalah, 1 kali menang. Nah, apakah hal itu juga diterapkan saat ini buat dirinya sendiri di pemerintahan ini untuk mengecek atau mengayak orang-orang potensial? Artinya dia seperti dipukulin, dibonyokin orang-orang sekitar, dia biarin sambil dia melihat siapa orang yang loyal pada dirinya. Iya, itu ya bolehlah dia pakai pola seperti itu, tapi itu kan waktu dia masih di partai. Yang persoalannya sekarang ini adalah dia orang nomor 1 di Republik ini. Dia tidak bisa eksperimentasi seperti itu dan melakukan uji coba yang pertaruhannya adalah dengan momentum, dengan waktu. Yang ini dia terus mendesak. Artinya dibutuhkan kecerdasan yang lebih lagi yang sebenarnya Pak Prabowo punya. Iya kan? Tadi tuh dia menerima masukan teman-teman yang kritis, dia menerima segala macam kritikan yang ada, ya kan, tentang bagaimana pembenahan di negara ini. Nah, itu misalnya dengan Kirim ke istana, ke seknek, bahkan ke presiden. Mungkin dia udah baca atau udah lihat, ini udah sangat future. Tapi kenapa mereka nggak gunakan ini? Kan sudah jelas bicara perubahan polisi itu kewenangan presiden karena di bawah presiden. Iya. Cuma tadi tuh persoalannya adalah dia bertarung dengan waktu di mana desakan publik, desakan masyarakat ini. Di seknek, gue bilang, bro, izinkan gue bergabung dan berkontribusi. Apa dia bilang? Itu kan kehendak para dewa. Bro, ini bukan cerita wayang. Nggak ngomong di dewa-dewa. Mic-nya Bah. Ya. Itu menteri Bah ya? Menteri yang baru diangkat ngomong begitu ke Abah ya? Jadi ada menteri yang mengatakan sama gue ketika gue bilang, Pak. Inisial J. Bu. Jadi dia itu bilang ya sama gua harus dewa yang menunjuk gua untuk berkontribusi buat negara. Bos, gua nggak minta jadi dewa, gua nggak minta, tapi gua minta agar lu yang juga lu kan dari gembel, dari jalanan, dari aktivis juga, jadi pejabat. Lu nggak ingat apa kemudian bagaimana lu diajarkan untuk berkontribusi? Kan begitu.
Kenapa lu harus potong-potong orang? Makanya gue bilang kalau hanya menggolkan orang-orang tua yang ngomongin moral gitu loh. Sementara tidak ada isinya, buat apa? Gitu loh. Iya. Nah itu tadi banyak yang juga kita sesalkan kan. Misalnya di generasi kita yang ternyata kalau ini perspektif pribadi lah. Tadi itu pemain-pemain yang lama ini masih belum juga bertobat. Iya kan? Mereka masih belum juga punya kesadaran diri. Mereka padahal sudah lama masuk di rejim-rejim, bahkan ketika kita masih di lapangan menjatuhkan rejim Soeharto berkuasa, mereka bahkan sudah ada yang di sana. Terus kemudian mereka masih tetap hidup di rejim-rejim berikutnya. Tapi apapun itu bentuknya, kalau gue ngelihatnya gini deh, kalau itu mungkin memang kemampuan mereka secara politik kan itu seperti itu gitu loh. Nah, yang jadi soal adalah tinggal apakah orang-orang ini memang masih dibutuhkan untuk proses perubahan saat ini. Ini kan juga fenomena yang harus kita cermati dan lihat. Karena rata-rata kalau gue melihatnya bahwa mereka-mereka ini kan di generasi yang memang ini sudah jauh sekali perbedaannya, cara pandangnya. Dengan kita saja punya gap. Mereka kan kalau kita sebut baby boomers ya. Iya kan? Nah kemarin teman-teman yang di lapangan, ya kan, adik-adik kita atau bahkan ada anak-anak kita, itu kan generasi Z milenial. Yang mereka juga cerdas melihat, ya kan, bahwa yang melakukan kerusakan itu siapa, yang banyak menggiring republik ini menjadi gelap itu siapa? Generasi mereka. Generasi-generasi tadi yang lu sebutin itu deh. Iya kan. Semua ini akan terlihat jelas kalau transparan kalau kemudian pernyataan Prabowo kita dorong dulu soal transparansi, mengungkap fakta siapa dan sebagainya. Kedua, instrumen soal reformasi Polri gua nggak ganggu. Tapi gua menolak caranya. Artinya gue menolak desainnya, gue menolak caranya, dan gue menolak orang-orang yang mendorong ini. Karena apa? Ini sama saja ya membuat jebakan Batman buat Prabowo Subianto. Yang ketiga, gue tegas ngomong ya, kalau ngomong perubahan polisi, Prabowo sudah punya mindset, Prabowo sudah punya visi besar, dan gue sudah lukiskan di dalam lagu dan buku yang gue ciptakan. Ya, gitu sudah. Tinggal apakah sudah gue kirimkan sama mereka. Pertanyaannya, berani nggak mereka diskusi dengan gua dan gue nyatakan gak nyampe setahun kok, dan nggak perlu seremonial seperti ini. Karena polisi akan gini. Intinya poinnya adalah teman-teman semua rakyat Indonesia, polisi itu di bawah presiden. Dia harus patuh kepada presiden dan kekuasaannya. Jadi hanya presiden yang mampu untuk merubah dan segala macam tanpa akrobat dan ini. Kalau gue jadi presiden atau gue ditunjuk presiden untuk bicara ini, maka gue akan pertama bilang sampai di mana polisi patuh dan loyal terhadap presiden sebagai alat negara. Satu, kedua, kita akan evaluasi Polri dengan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Apa kelengkapannya, apa yang menjadi kritikannya, dan apa solusinya. Bukan seperti kata Mahfud yang tiba-tiba, oh reformasi polisi itu adalah orang yang dilaporkan ada penganiayaan. Kebanyakan ngomong lo profesor. Ya semua udah tahu. Makanya bicara reformasi kita harus bicara konsistensi soal waktu. Dari mana kita mulai? Ya dari Prabowo memimpin dong. Jangan ceritanya kemarin-kemarin. Ya kemarin-kemarin busuk semua termasuk lu. Gitu loh ya kan. Busuk lu pejabat Jokowi. Lu proyek gitu. Tapi lu gak punya apa-apa gitu kan, percuma. Nah kalau hari ini saya menyatakan saya membaca pikiran Prabowo Subianto. Ini loh visinya begini soal polisi. Bahkan saya bertemu dengan pimpinan Polri sampai berdebat saya. Dibilang buku saya dipelakan, dibilang buku saya gak ada isinya. Yes, tapi covernya menyatakan hari ini sudah terjadi. Kita ingin polisi masa depan. Good cop, bad cop. Pak Prabowo punya visi begini. Saya jelaskan. Jadi kalau ngomong konsistensi, saya nggak ngelihat 9 orang itu. Kenapa nggak saya dimasukkan? Makanya saya protes. Ini bukan soal, ini soal kesempatan kita membangun bangsa ini, merubah
visi bangsa ini bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Terima kasih. Ya, kalau itu sepakat benar. Memang harus ada representasi keterwakilan dari teman-teman, terutama yang di 98 lah ya. Karena memang kita yang menggulirkan itu, kita yang membidani itu. Persoalannya adalah bagaimana suara kita didengar. Bagaimana ide pemikiran dan gagasan kita ini direspon. Kan itu. Izinkan kami membagikan kado untuk Presiden tentang polisi masa depan berlatar belakang polisi. Ideal bermulai dari 3 tahun gua ciptakan lagu ini, buku ini. Dengan bahasa ini dari Prabowo Subianto sendiri. Jadi gua nggak pernah percaya dengan S dan T ini. Yang seakan-akan dia mendeliver kepentingan reformasi. Ya, dan menyudutkan polisi dengan berlebihan, sementara tangan dia kotor juga gitu loh. Dia hantu militer yang kemudian ingin ngobok-ngobok Prabowo, bahaya itu. Ya. Makanya saya tantang nih lewat IGTV. Berani nggak dia berdebat dengan saya, ya, sekelas dia nyeting tentang perubahan Polri sama saya tantang nih SNT. Ya, saya tantang Anda. Kita berdebat, tapi jangan Anda tangkap saya, jangan mentang-mentang Anda berkuasa, ada suruh orang-orang Anda tangkap saya, enggak gitu kan, jangan gitu juga loh kan gitu. Ayo Mr. T, Anda duduk sama saya, Anda jelaskan visi Anda ngomong tentang reformasi polisi. Saya punya visi, jangan-jangan Anda nggak baca atau Anda jiplak kali dari karya saya. Terima kasih. Iya, ngomong-ngomong Mr. T itu kan memang jadi polemik baik dari kalangan terdekat presiden sendiri, masyarakat, tokoh politik, ketua partai itu jadi memang perbincangan yang memang nggak ada habis-habisnya dan nggak ada putus-putusnya. Itu yang perlu direformasi kawan, bukan polisi. Bahkan dia sendiri katanya dia adalah titipan dari presiden sebelumnya yang memang kalau sengaja itu jelas itu. Untuk memotong Prabowo, tapi Prabowo bilang katanya saya sudah tahu, kata sumber ini. Iya, ya kita lihat saja sejauh mana Pak Prabowo juga dia kan paham itu kan, jadi yang Prabowo itu harus menjadi penengah, tidak dia menyudutkan atau melemahkan TNI Polri ataupun juga menyelamatkan oknum-oknum yang berbuat salah. Nah makanya gue bilang hari ini sudah jelas Pak Prabowo ya, Anda harus dengarkan suara rakyat, bukan rakyat yang disetting seakan-akan harus bicara sama Anda, itu bahaya. Dengarkan suara saya, Abah, kan begitu. Oh iya, dia mesti dengar semua kalangan dan dia harus juga merespon secara proaktif seperti apa yang diinginkan dari rakyat, dari masyarakat, masukannya seperti apa, bentukannya seperti apa, dan itu sudah bagian dari keniscayaan rejim sekarang. Prabowo itu harus bisa merespon dan mendengar lebih banyak gitu kan. Nah kalau cerita isu itu memang kalau saya dengar mah sudah lama itu kan, bahkan jadi bagian olok-olok juga kan kalau teman-teman yang di lapangan itu bisa lebih kasar itu. soal kedekatan orang itu. Tapi saya tidak mau masuk ke ruang di situ ya, karena memang kita tidak ada interaksi yang apa ya. Ya nantinya kalau ya mungkin kalau Bang Ade ini kan beda. Ya kan? Kalau kita kan biasanya kalau ya di lapangan ya kita lihat saja apa yang dilakukan penguasa, terus kemudian apa yang kita bawa gulirkan isunya di situ. Nah kemudian apakah di situ dia merespon, menolak atau dia apa? Nah dari situ kita menyikapin, kan di situ intinya gitu. Dan kemudian ya yang pastinya itu juga memberikan manfaat perubahan kepada negeri ini gitu loh. Persoalan internal kita serahkan sama Pak Prabowo. Tapi kalau kita cuma mengingatkan saja, jika sudah banyak orang berbicara, ya kan, tidak hanya dari sisi negatif atau positif tentang perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya beliau. Nah, dia semoga saja mau mendengarkan itu dan tidak menjadi bahasa kita baperan gitu kan. Kita memberi masukan objektif misalnya atau dari berapa kalangan objektif. Pak Presiden
ternyata di lingkaran Bapak ini ada beberapa orang yang punya indikasi kira-kira seperti A, B, C, sampai Z misalnya. Karena beliau presiden, ada yang memberikan masukan seperti itu, jangan langsung direspon bahwa oh itu fitnah, atau itu hoax, atau itu melakukan. Nah ini yang sebenarnya kita harapkan begitu. Dan juga dia juga tidak menelan mentah-mentah gitu kan. Nah tinggal dia lihat saja apakah memang misalnya orang lingkarannya itu efektif buat dirinya mencapai tujuan apa yang pernah dia katakan ketika menjadi pemimpin nomor 1 di negara ini, atau dia menjadi penghambat atau bahkan perusak, atau menjadi tadi hantu-hantu yang membunuh dia di dalam proses perjuangannya dia. Di situ. Nah, kita berharap beliau tetap bisa menjalankan proses sebagai pemimpin di negara ini, di republik ini sampai 5 tahun ke depan, karena memang itu yang kita inginkan kan. Sambil juga kita menginginkan beliau melakukan perubahan-perubahan yang memang kita lihat kekacauan-kekacauan ini puncaknya memang di masa beliau. Gitu loh. Karena faktor yang lebih besar ini kan sebenarnya ini seperti singa yang sudah dia menganga itu deh. Oh iya kan di negara kita. Ini belum ada desakan yang kalau misalnya kalau tahun 98 dulu itu kan ada faktor yang paling kuat itu ya Gini, inflasi dan permainan dari luar. Sederhana ini terakhir aja lah kita Prabowo terpilih di bangsa ini dengan luar biasa, visinya luar biasa. Tapi dia lupa soal tadi bilang stabilitas. Nah yang kedua, kalau kita mau jujur, hampir seluruh lembaga-lembaga negara wajib direformasi karena mentalitasnya, orang-orangnya dan langkah-langkahnya. Oke, satu itu. Iya, sepakat. Nah yang kedua ya, saya mau bilang begini ya, Pak Prabowo, Anda juga harus hati-hati. Ya, polisi, tentara itu adalah alat Anda. Ya. Ya, alat Anda yang harus Anda tertipkan soal loyalitas. Saya ketika Anda terpilih sering kemudian ditanya tentang apakah polisi hari ini loyal terhadap Prabowo Subianto. Karena mereka juga berpandangan polisi ini adalah alatnya Jokowi 10 tahun terakhir. Nah saya bilang wajib hukumnya polisi loyal dan patuh karena mereka diatur oleh undang-undang. Jika ada polisi yang hanya patuh kepada tuannya, maka keluarkan dia, pecat dia, kan begitu. Nah ini yang kemudian harus kita jaga. Nah kalau seandainya kemudian hanya karena tadi saya bilang dendam dan hantu-hantu politik, hantu-hantu yang sifatnya militerisme yang kita takutkan menjelang 5 Oktober ini muncul karena juga Pak Prabowo nggak bisa kemudian nggak memberikan pada orang-orang yang berjasa buat dia. Itu fakta. Tapi juga Pak Prabowo juga jangan kemudian menafikan visi besar dia akan dihancurkan oleh orang-orang dekat dia. Iya, iya. Dan yang terakhir nih, berikan kesempatan kepada kami orang-orang yang tulus mengabdi untuk kepentingan tertentu dalam konteks yang benar, misalnya polisi misalnya. Kasih kami kesempatan untuk berinteraksi, untuk ngomong konsepnya. Dan ini konsep bukan dari saya, dari Bapak sendiri. Berani nggak Bapak? Jangan dengarkan dari Site yang kemudian bawa-bawa segala macam gitu loh. Ini provokasi namanya. Ini ingin mengadu domba TNI dengan polisi, ini mengadu domba dengan masyarakat. Loh, itu siapa gitu loh, saya tanya. Ini kalau gue baru nanya ke lu deh. Kalau tadi tim reformasi itu dibentuk, kemudian direkomendasikanlah itu kan nama-nama yang sudah beredar, misalnya Mahfud, Pak Mahfud atau Jimli. Terus kemudian karena misalnya dari podcast ini ada pihak yang mendengar di sana, nah lu tuh diajak terlibat di situ, mau atau tidak? Ini gue tanya secara pribadi. Begini, saya akan mempertimbangkan kalau itu yang bicara Prabowo Subianto. Maka saya bilang hari ini kewenangan perubahan, kewenangan mereformasi polisi itu dalam konteks aturan dan konteks pelaksanaan ada di presiden. Ya, nah kalau presiden kemudian melihat potensi itu ada,
Kenapa tidak? Tapi masalah kemudian saya bilang, ini sudah belum kita transparan. Siapa yang memulai, siapa yang mengajak, siapa orangnya, buka dong. Makanya saya bilang, Pak Prabowo, Anda begitu tega, ya kan? Hanya mempertontonkan cerita, drama, seakan-akan Anda ingin membersihkan atau membereskan sesuatu, tapi ternyata Anda hanya ingin mengajak teman-teman Anda menjadi pejabat, kan begitu. Woi Pak Jimli, woi Pak Mahfud, Anda kan teman saya udah jadi presiden loh. Yuk mari kita sama-sama berkuasa. Jangan begitu juga dong, kan begitu. Oh iya, tapi itu kan sah juga. Karena Sah saja, tapi kemudian ini bicara negara, ya kan? betul. Tapi juga jangan mengorbankan instansi yang lain dong gitu loh. Kalau memang enggak, polisi memang salah, polisi memang perlu dikoreksi, tapi tidak kemudian dihancurkan secara-cara. Kenapa? Karena cara untuk menghancurkan kekuasaan dan negara, hancurkanlah mereka. Ini yang dibilang upaya apa nih? Makanya Pak Prabowo, ayo kita jaga negara ini. Itu juga. Ya kan oknum, Mbah. Jadi kalau kita bicara tentang orang-orang tertentu atau intelek dadernya, ini kan Abah tadi sebenarnya udah mengerucut bahwa pertarungan bisnis oknum petinggi-petinggi, mau parpol, mau Polri, mau TNI, kan sebenarnya di situ, Bah, harusnya mengerucut, Bah. Bentar, saya tanya dulu, ini Garuda saya. Gimana Garuda? Bener katanya. Oh dia udah ngomong Pak Prabowo udah ngomong katanya, cuman belum dikerungu katanya belum. Ya jadi saya dengar nih, jadi baru semalam saya ngobrol lah oleh salah satu para pemain intelijen yang memang juga dekat dengan orang Prabowo. Bahwa sekelas ada yang namanya orang dari petinggi atau pemain Kamboja judul itu dibawa-bawa loh ke Bapak Presiden. Nah itu benar atau tidak tuh yang tahu juga lingkaran istana sendiri. Benar nggak orang itu dibawa ke Prabowo? Jadi kan kekacauan oligarki hitam gelap. Bahkan kemarin yang Patriot Bond aja nama Hasim sama Haji Isam nggak ada. Hanya orang-orang yang memang jadi mereka entah dipalak tapi dikasih sesuatu yang lebih dari itu. Ada yang nyumbang 1 triliun lah, ada yang nyumbang cuma 300 miliar lah untuk Patriot Bond. Artinya memang oligarki hitam ini masih bercokol ketat di negara kita ini, menyusup dalam-dalam ke sumsum oknum TNI Polri maupun Parpol. Dan jangan sampai tolong bahwa presiden tuh filtrasinya tuh harus benar-benar kuat. Tanpa filter ya sudah, gimmick-gimmick tadi kerusuhan lah, atau orang-orang tertentu dia lagi yang bakar tapi nggak disebutkan. Ini pembakar halte dan seluruh ini siapa? Informasinya tuh dia lagi yang selalu bakar tapi nggak diekspos namanya sampai hari ini oleh Polri. Ada apa? Kan begitu. Iya. Itu juga. Jadi itu semua ini gimmick dan presiden pun juga sampai ketemu kata makar itu juga entah pembisik atau memang sudah diverifikasi, validasi. Atau memang apa ini gitu loh, Bah. Dan sampai ada pejabat ngomong itu urusan dewa. Ya kan lucu kita Itu bicara perubahan ke dewa setingkat gitu. menteri, itu setingkat menteri kan, inisial J itu yang WA sendiri ke Bung Ade. Ya. Memang kan dari tadi juga kita juga kan minta semua bisa transparan. Tadi peristiwa di situ siapa yang memang provokatornya benar-benar yang melakukan itu atau bahkan sampai tingkat dalang yang melakukan kerusuhan ya. Bukan teman-teman yang aksi, kalau teman-teman yang aksi itu kan memang jelas agendanya. Baik dari teman buruh, dari mahasiswa ataupun yang lainnya di situ kan mereka bawa itu. Tapi siapa yang melakukan kekacauan itu? Dan itu memang nggak tahu, itu warisan dari rezim sebelumnya kan. Rezim Jokowi kan hobi dia melakukan hal-hal yang kadang kita sudah tahu juga kenapa Toto terjadi juga di rezim yang sekarang gitu. Kita berharap ada perubahan, itu yang kita minta selalu kan begitu kan. Perubahan di kepolisian, perubahan bagaimana mereka menyikapi tuntutan, perubahan bagaimana mereka lebih transparan, bagaimana mereka lebih fair. Itu yang kita inginkan. Dan ya kalau mereka tidak melakukan ya kita
tampaknya ya harus mengkonsolidasikan lagi kan, lebih besar lagi sampai mereka mau melakukan apa yang memang kita inginkan. Jadi mau nggak mau terjebak kalau mereka masih beranggapan bahwa oh ya kita kasih gimmick aja tadi, kita kasih permen aja, nah kita kembalikan permen itu. Iya. Terakhir saya pikir untuk nutup deh. Closing statement, Mbak ya. Ya, yang perlu ditekankan di dalam diskusi ini dan dibawa ke hadapan Prabowo Subianto adalah bicara reformasi polisi ya, yang diusung oleh kelompok dagelan ini. Ini sebenarnya kelompok dagelan yang disetting oleh Mr. T dengan hantu-hantu militerismenya yang ingin menguasai dan mengkooptasi kekuasaan presiden. Adalah pertama, Polri itu adalah anak kandung reformasi yang diterjemahkan dalam penegakan supremasi sipil lewat dua fungsi, penegakan hukum dan Kamtipmas. Oke? Ingat itu teman-teman semua, bangun semua orang-orang tua yang di atas 98. Kita ini sedang menjaga yang namanya supremasi sipil. Kita sedang menjaga apa yang namanya demokrasi supremasi sipil. Ya, kita khawatirkan kelompok-kelompok ataupun ornamen-ornamen ataupun ya segala bentuk yang membawa dan melekatkan diri mereka lalu berpandangan hantu untuk melukai, mengkooptasi, ya apapun namanya kepada Prabowo Subianto yang hari ini sudah jelas-jelas tegas saya katakan dia lebih sipil dibanding sipil. Di polisi dia punya visi soal polisi ideal. Di polisi dia keluarin Perpres, ya. Di polisi dia kemudian ya dia nggak pernah bicara iya saya dukung ini, enggak. Ini semua akal-akalan dagelannya klub itu, T dan kelompok dagelan ini, ya. Dan saya meminta kepada teman-teman waspada. 5 Oktober betul tanggal istimewa sahabat dan kebanggaan kita TNI Republik Indonesia. Tapi kita tidak ingin TNI melahirkan hantu-hantu yang kemudian merusak Indonesia. Tidak ada balas dendam antara TNI dan Polri, tidak ada pertikaian antara TNI dan Polri. TNI dan Polri harus patuh kepada Presiden Republik Indonesia, harus menjaga Indonesia dan kemudian ya bersama masyarakat membuat program Prabowo Subianto kondusif, tertib dan sukses. Upaya-upaya itu akan kita bisa lawan. Tapi kalau membiarkan hantu-hantu itu muncul, zalimnya kita, tapi sudahlah, itu pilihan Pak Prabowo, kami tidak akan ikut. Dan kami siap bekerjasama untuk Indonesia. Gampang benahi polisi, gampang. Tapi harus dengan Bapak, bukan dengan dagelan-dagelan itu. Terima kasih. Oke, Bung Ebit silakan closing Ya. statementnya. Yang kita harapkan adalah pemerintahan rejim Prabowo saat ini dia konsisten. Apa yang dia sudah ucapkan, apa yang akan dia lakukan, apa yang ingin dia kerjakan dan harus segera jelas kapan waktunya sehingga rakyat tidak merasa bahwa ini bagian dari apa yang disebut gimmick atau memberikan janji-janji palsu. Rakyat itu sudah cukup selama berapa periode Bapak itu dilakukan seperti itu, hanya diberikan janji-janji manis. Tapi kalau Bapak bisa melakukan perubahan dan bersama apa yang diinginkan rakyat, bersama juga visi cita-cita Bapak yang sejak bukan saja dari kemenangan kemarin, tapi semenjak Bapak mencanangkan untuk menjadi presiden di negara ini, kita akan mengawal, kita akan menjaga itu. Tapi kalau itu di situ melenceng dalam perjalanannya, rakyat akan mengkoreksinya sampai sejauh mana Bapak bisa kembali pada relnya. Di luar itu, kita juga menginginkan reformasi kepolisian ini hanya sebagai trigger di institusi kepolisian. Berikutnya adalah kita mengharapkan ada terjadi reformasi juga di TNI Polri, ada juga reformasi di kejaksaan, ada juga reformasi di institusi pemerintahan lainnya, di kementerian, di lain-lainnya yang memang itu bagian dari tuntutan dan kebutuhan, tuntutan dari masyarakat dan kebutuhan yang ada di dalam negara ini untuk mencapai cita-cita apa yang Bapak inginkan. Itu loh.
Kayaknya itu. Terima kasih. Sudah saya kirimkan Pak Presiden ke Seknek, ke Bapak, ke Hambalang juga kalau perlu saya kirim lagi. Pak, nggak perlu tim-timan kalau cuma sekedar mau naruh teman Bapak jadi pejabat. Bapak punya kekuasaan, kewenangan, gunakan itu. Jangan hancurkan polisi, jangan hancurkan masyarakat dengan kepentingan para hantu yang ingin ngobok-ngobok kekuasaan Bapak. Terima kasih, salam presisi. Oke, salam presisi. Terima kasih Bung Ade, Bung Ebit atas bincang-bincang kita di studio IGTV. Semoga bisa mencerahkan rakyat Indonesia dan sampai pesannya ke Bapak Presiden Prabowo dan untuk menjadi atensi. Demikian pemirsa IGTV bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh aktivis 98 yang semoga juga bisa menjadi pencerahan bagi bangsa ini dan Pak Presiden Prabowo diharapkan bisa konsisten apa yang diucapkan, apa yang diinginkan, jangan mau ada pembisik yang memang ingin menjeburkan Bapak seperti perang Jawa antara Aryo Penangsan dan Sultan atau Joko Tingkir. Jadi kecerdikan seorang anak bisa membunuh seniornya hanya dengan kelicikan. Jadi Bapak harus waspada dan jangan dengar orang-orang yang memang membuat jebakan-jebakan melalui instrumen-instrumen seperti Polri, TNI. Bersihkan saja Pak para oknum-oknum itu. Jelas terang benderang kok mereka banyak memelihara nomine, termasuk orang-orang nomine yang entah sersan, entah siapa dijadikan komisaris di beberapa tambang batu bara, bahkan sinyal-sinyal kapal, pengeruk nikel di seluruh Indonesia juga harus Bapak tahu. Jangan Bapak mau dibohongi oleh bawahan Bapak yang hanya asal Bapak senang. Indonesia butuh Presiden Prabowo untuk membersihkan dari para oknum dan Polri tetap kuat, TNI tetap jaya dan Indonesia sejahtera dan menjadi Indonesia emas di 2045. Saya mau Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia. Kami mendukung Presiden Prabowo benahi institusi Polri, menadakan hukum yang berkeadilan serta membenahi kinerja institusi Polri agar makin baik, hadir untuk negeri, berikan rakyat prestasi kinerja yang pasti, bukan lahir oknum yang ingkari janji. Kami bersama Polri bergandengan tangan untuk negeri berbakti, turut menghadirkan keadilan yang presisi demi NKRI dan merah putih. Kami hadirkan buku kado untuk Presiden Polisi, masa depan good cop, bad cop, realita, tantangan dan harapan rakyat yang berharap akan keadilan dan kepastian hukum sesuai program, visi dan misi Presiden Prabowo dan masa depan Indonesia.